Ma'aroh, seorang wanita berusia 60-an, dikenal sebagai jemaah haji yang terpandang di kampung. Namun di balik kebiasaannya pergi ke majelis taklim dan ceramah agama, ia menyimpan sisi gelap, menyiksa hewan peliharaan, terutama seekor monyet, yang dulu ia adopsi untuk hiburan, tapi kemudian dijadikan pelampiasan amarah. Monyet itu dipukul, dikurung, tidak diberi makan, bahkan dijadikan tontonan siksaan oleh anak-anak kampung. Di kampung Karangjati, nama Ma'aroh cukup dikenang, bukan hanya karena dia termasuk jemaah haji yang dihormati, tapi juga karena mulutnya yang tajam seperti silet. Sudah 2 kali ia menunaikan ibadah haji dan setiap minggu rajin datang ke pengajian. Ibu-ibu, ia sering duduk di barisan depan, bawa buku catatan, dan paling cepat mengangguk saat ustazah bicara soal pahala dan amal saleh. Rumahnya besar, dindingnya dari bata merah yang diplester rapi. Di terasnya ada 2 kursi rotan dan 1 ayunan besi tempat ia biasa duduk sambil menyeruput kopi pahit. Tak jarang, ia memanggil tetangga yang lewat hanya untuk menegur cara berpakaian mereka atau memarahi anak-anak yang bermain di jalan depan. Rumahnya, anak siapa itu? Main lari-larian kayak kambing. Gak ada sopan santunnya. Teriaknya suatu sore, anak-anak pun bubar, takut akan disiram air panas seperti yang pernah terjadi. Meski dikenal galak, banyak yang tetap menghormatinya. Bukan karena suka, tapi karena takut. Ma'aroh bisa dengan mudah menyebar cerita buruk soal orang lain. Kalau ada masalah sedikit, ia akan memperbesar, memutar balik, lalu menyampaikannya seolah ia korban. Namun, satu hal yang tak banyak orang tahu atau pura-pura tak tahu adalah kebiasaannya yang menyiksa hewan. Di belakang rumahnya, ada kandang kecil dari kayu dan kawat. Di sanalah seekor monyet jantan tinggal. Monyet itu awalnya diambil oleh cucunya dari pasar malam sebagai hiburan. Tapi sejak cucunya pindah keluar kota, monyet itu jatuh ke tangan Ma'aroh. Awalnya, monyet itu diberi makan dan dirawat biasa saja. Tapi makin lama, Ma'aroh mulai memperlakukannya kasar. Kalau marah, monyet itu jadi sasaran, dipukul pakai sapu, disiram air sabun, bahkan pernah diberi cat di mulutnya. Monyet itu menangis, suaranya menyayat hati. Tapi Ma'aroh justru tertawa. Anak-anak yang melihat pun hanya bisa terdiam, tak berani melapor pada siapapun, biar tahu rasa. "Kamu pikir enak aku capek ngurus rumah sendirian?" makinya, sambil melempar kulit durian ke arah kandang. Warga sebenarnya tahu, tapi memilih diam. Hewan, sih, bukan manusia. Lagi pula itu rumah haji, jangan ikut campur, kata Pak Karim, tetangga sebelah. Padahal, setiap sore, suara jeritan monyet itu menggema kemana-mana. Kadang terdengar seperti minta tolong, kadang seperti sedang menahan sakit luar biasa. Tapi Ma'aroh tak peduli, ia merasa semua dosa bisa terhapus dengan pergi haji. Yang penting, aku sudah ke Mekah, dosa-dosa kecil mah bisa dibersihkan air Zam-Zam. Begitu katanya kepada seorang janda tua yang datang minta saran soal masalah keluarga. Ironisnya, saat ceramah soal kasih sayang pada makhluk hidup, Ma'aroh yang paling semangat mengangguk. Tapi begitu kembali ke rumah, ia langsung mengumpat ketika melihat kandang monyet yang berantakan karena sang hewan kelaparan. "Kalau bukan hewan najis kayak kamu, hidupku pasti lebih tenang," makinya sambil memukul dengan dagang sapu. Monyet itu meringkut, matanya berkaca-kaca. Semakin hari, siksaan itu makin parah, dan tak ada yang berani menghentikan. Tetapi di tempat yang tak terlihat manusia, mungkin ada yang sedang mencatat semuanya. Mungkin langit sedang menyimpan murka, sebab sekejam-kejamnya manusia, tak ada yang bisa lari dari balasan. Bahkan bila ia menyembunyikan dosa di balik sorban haji dan lembaran doa, Ma'aroh tak tahu, waktu itu sedang berjalan menuju pembalasan dan semua akan bermula saat kakinya menginjak tanah suci. Namanya Ucup, begitulah cucu Ma'aroh menamainya saat membawanya pulang dari pasar malam 2 tahun lalu. Ucup masih kecil waktu itu, hanya sebesar kucing kampung. Lehernya diikat tali tamban, badannya kurus, dan matanya tampak bingung. Cucunya Rian, waktu itu senang bukan main. Ia merengek semalaman hanya demi bisa memelihara hewan yang dianggap lucu itu. Tapi kegembiraan itu tak berlangsung lama. Setelah Rian pindah ikut orang tuanya ke kota lain, Ucup ditinggal begitu saja. Dan sejak itu, hidup Ucup berubah seperti neraka. Kandangnya terletak di belakang dapur, menempel pada tembok yang sering lembab dan berlumut saat hujan. Air menggenang, kadang masuk ke dalam kandang. Makanan sekadarnya
kadang cuma nasi basi yang dicampur air cucian beras. Kalau Mak Aroh sedang malas, Ucup bisa tak makan seharian. Tetangga yang rumahnya dekat mengaku sering mendengar suara tangisan pelan dari arah kandang itu setiap malam. Tangisan yang terdengar seperti merintih, memelas, dan entah kenapa, membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Tapi tidak ada yang berani menegur langsung. Suatu sore, seorang anak kecil bernama Dava diam-diam mengintip ke kandang Ucup. Ia melihat sesuatu yang membuatnya tak bisa tidur malam itu. Monyet itu duduk memeluk lututnya, sambil menatap kosong ke depan. Di tubuhnya ada luka memerah, sepertinya bekas lemparan sendok panas. Tali yang mengikat lehernya terlalu kencang, hingga kulitnya lecet dan berdarah. Kenapa dia disiksa? Tanya Dava polos ke ayahnya. Si ayah hanya menjawab pelan, "Jangan ikut campur urusan orang dewasa, Nak." Namun perlakuan kasar itu tak berhenti. Kadang Mak Aroh mengajak anak-anak kecil untuk melihat Ucup, lalu memancingnya dengan roti hanya untuk menarik tali lehernya sampai terjungkar. "Lihat, awas kalau jadi nakal, nasibmu kayak dia," ucapnya sambil tertawa. Lama-lama, Ucup tak lagi bersuara seperti dulu. Ia lebih banyak diam, matanya sayu, tubuhnya makin kurus. Mungkin rasa sakitnya sudah melebihi batas, atau mungkin, seperti manusia, ia mulai merasa tidak punya harapan lagi. Lalu datanglah malam yang paling sepi. Di kampung itu, langit mendung, angin menderu pelan. Waktu menunjukkan hampir tengah malam ketika suara dentuman terdengar dari belakang rumah Mak Aroh. Tetangganya, Bu Salamah, yang sedang menjemur pakaian dalam rumah, mendengar suara itu disusul lolongan panjang, tapi bukan lolongan anjing. Suara itu lebih mirip suara makhluk yang sedang putus asa, lirih, nyaring, lalu hening. Esok paginya, anak-anak kampung heboh. Ucup ditemukan tergeletak tak bernyawa di dalam kandang. Tubuhnya membiru, lehernya tergantung karena tali yang selama ini mengikatnya terlalu pendek untuk ia berdiri, dan terlalu panjang jika ingin duduk. Berharga yang melihat hanya bisa terdiam. Ada yang mengusulkan untuk menguburkannya di pinggir kali, tapi Mak Aroh menolak. Bukan manusia, ngapain repot-repot, buang aja ke sungai. Dua anak tetangga diminta membuang tubuh Ucup ke aliran air belakang kebun. Mereka pulang dalam diam. Malam itu, kampung Karangjati terasa berbeda, lebih dingin, lebih sunyi, dan sebagian orang mulai mimpi buruk yang aneh. Mimpi tentang seekor monyet dengan mata merah, menatap dengan amarah yang tertahan. Sejak kematian Ucup, dapur belakang rumah Mak Aroh sering terdengar gaduh sendiri. Ada suara benda jatuh, pintu terbanting, bahkan suara cakaran di dinding. Tapi setiap diperiksa, tidak ada siapa-siapa, hanya bau busuk yang sesekali menyengat. Meski tidak ada bangkai atau sampah tertinggal. Suatu malam, Mak Aroh sendiri mengaku melihat bayangan melompat-lompat di belakang rumah. Ia mengira itu kucing, tapi ketika diperhatikan, bayangan itu berjalan tegak, seperti manusia atau seperti Ucup. Namun, seperti biasa, ia menyangkal semua. Ia bilang itu hanya halusinasi orang tua yang kurang tidur. Tapi sejak saat itu, setiap ia duduk di teras rumahnya, selalu ada satu monyet liar yang duduk di pagar depan, menatap diam, tapi matanya penuh makna. Sejak kejadian itu, perubahan mulai terjadi di rumah Mak Aroh. Bukan perubahan yang terlihat jelas, tapi lebih ke suasana. Udara di sekitar rumahnya terasa lebih pengap. Beberapa orang yang datang bertamu mengeluh pusing atau mual, padahal sebelumnya biasa saja. Yang paling terasa adalah dapur. Setiap kali memasak, api kompor sering tiba-tiba padam sendiri. Kadang makanan yang baru dimasak mendadak basi meski baru 1 jam. Bau tak sedap sering muncul, seperti bau keringat binatang yang busuk. Tapi saat diperiksa, tidak ada bangkai, tidak ada saluran mampet, semuanya bersih. Aneh, tapi nyata. Mak Aroh juga mulai mengalami mimpi yang mengganggu. Hampir setiap malam, ia bermimpi dikejar makhluk kecil berbulu. Awalnya samar, hanya suara langkah kecil berlari cepat. Lama-lama, sosok itu makin jelas dalam mimpinya. Makhluk itu berdiri tegang, menggertakkan gigi, dan menatapnya dengan mata merah. "Mak Aroh, bangun, Mak!" teriak pembantunya suatu malam. Mak Aroh terbangun sambil memegangi dada, napasnya memburu. Ia baru saja bermimpi seekor monyet memeluk. Lehernya erat, tidak melepaskan, seolah ingin mencekik. Tubuhnya basah oleh keringat, bukan karena panas, tapi karena ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali ia menyapu halaman belakang, ada tanah yang menggembur sendiri, seperti habis digali binatang.
Tapi keesokan harinya, tanah itu kembali rata. Tak ada jejak, tak ada binatang, hanya bayangan perasaan yang membuatnya tidak tenang. Mak Aroh mulai sering bicara sendiri. Kadang ia terdengar mengomel, kadang marah. Pernah suatu pagi, ia memukul kursi rotan di terasnya dengan sapu sambil berteriak, "Jangan duduk di situ. Pergi kamu." Padahal kursi itu kosong, anak-anak kampung yang lewat depan rumah mulai menahan tawa, tapi juga takut. Sebagian bilang, Mak Aroh mulai terganggu pikirannya, tapi yang lain berbisik lebih pelan, "Jangan-jangan arwah hewan itu gentayangan." Peringatan semakin nyata saat salah satu anak tetangganya tiba-tiba kerasukan setelah bermain layang-layang dekat rumah. Mak Aroh, anak itu berteriak-teriak tidak karuan, lalu menangis seperti anak kecil. Saat ditanya ustaz yang dipanggil untuk meruqyah, mulut si anak menjawab dengan suara berat, "Siapa yang pukuli aku? Aku diikat, aku lapar." Seketika ruangan sunyi, semua yang ada di situ saling pandang. Tidak ada yang menyebut nama, tapi semua tahu maksudnya mengarah kemana. Mak Aroh makin sering sakit. Bukan sakit parah, tapi tubuhnya terasa berat. Kadang tangan kanannya sulit digerakkan, kadang kakinya mendadak kaku saat hendak salat. Ia mulai sering absen dari pengajian. Jika datang pun, wajahnya pucat dan malas bicara. Suatu hari, ketika membuka lemari baju, ia mendapati sarung putih yang biasa ia pakai ke pengajian robek seperti dicakar. Baju lainnya juga memiliki bekas sobekan kecil, seperti goresan kuku tajam. Ia memanggil pembantu, tapi tidak ada yang bisa memberi penjelasan. "Apa mungkin tikus?" tanya si pembantu. "Tikus bisa motong kain segaris begini? Ini bekas cakaran." "Tahu," dijawab Mak Aroh geram. Namun yang paling mengejutkan, terjadi 3 malam sebelum keberangkatannya ke Tanah Suci. Malam itu, suara azan Isya baru saja selesai, dan Mak Aroh sedang berwudu. Tiba-tiba cermin di kamar mandi retak sendiri. Tanpa suara benda jatuh, tanpa angin, garis retakannya membentuk seperti bekas cakaran 3 jari. Panjang, dalam, dan anehnya mengarah ke pantulan wajahnya sendiri. Mak Aroh terpakum. Untuk pertama kalinya, ia merasa ketakutan yang berbeda, bukan karena maling, bukan karena orang, tapi karena rasa bahwa sesuatu yang tak kasat mata sedang mengintainya. Tapi ia tetap bersikeras pergi haji. Ia anggap semua kejadian ini hanya cobaan, bukan peringatan. Ia berkata kepada tetangga, kalau sudah ke Mekah, semua ini pasti hilang. Rumah dibacakan doa, semua kembali suci. Namun diam-diam, pembantunya mengabari keluarganya bahwa Mak Aroh tidak lagi seperti dulu. Wajahnya sering kosong, matanya sulit menatap langsung, dan kadang ia duduk lama di dapur, memandangi kandang kosong yang dulu dihuni Ucuk. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi jika seseorang yang menyimpan dosa, tapi tak pernah benar-benar bertobat, melangkah ke tanah yang suci. Langit seolah hanya menunggu waktu. Hari itu, suasana rumah Mak Aroh tampak lebih ramai dari biasanya. Beberapa tetangga datang membawa makanan dan buah tangan, ikut mendoakan keberangkatan haji Mak Aroh yang tinggal hitungan hari. Di ruang tamu, kursi tambahan disusun, tikar digelar, dan toples-toples berisi kue kering tersaji rapi. Mak Aroh duduk di tengah, mengenakan gamis putih bersih dan kerudung. Senada wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, namun ia berusaha tersenyum. Tidak banyak bicara, hanya mengangguk dan sesekali menjawab pelan, "Semoga hajinya mabrur, Ma," ucap Bu Salamah sambil menyerahkan bingkisan. Mak Aroh membalas dengan senyum tipis, "Amin, mudah-mudahan semua sehat di sini juga." Tapi beberapa orang yang hadir menyadari sesuatu. Mak Aroh tampak sering mengusap tangan kanannya yang terus digaruk pelan sejak pagi. Gerakan itu dilakukan berulang-ulang, seperti ada rasa gatal yang tak kunjung hilang. Tapi kulit tangannya tampak normal. Saat malam menjelang, koper-koper sudah disusun, buku doa, pakaian ihram, dan perlengkapan ibadah dimasukkan dalam tas khusus. Semuanya tampak rapi. Namun, ketika Mak Aroh mencoba memakai sepatu barunya, ia merasa jari-jarinya terasa sempit, seolah kakinya membesar dalam semalam. Ia mengira itu hanya pembengkakan biasa. Pembantunya mencoba menghibur. "Biasanya karena tegang, Mak, nanti kalau sudah di bandara juga hilang sendiri." Mak Aroh mengangguk. Meski perasaannya tidak tenang, di malam terakhir sebelum keberangkatan, ia mencoba salat tahajud. Tapi entah kenapa, saat sujud, ia merasa seperti ada yang menginjak punggungnya. Tubuhnya terasa berat, hingga ia sulit bangun. Dari posisi sujud, butuh waktu beberapa menit,
Sebelum akhirnya bisa berdiri kembali, ia hanya diam, tidak menyebutkan pada siapapun. Pagi hari keberangkatan, suasana berubah jadi sibuk. Beberapa tetangga ikut mengantar ke titik kumpul rombongan haji di halaman rumah. Sanak saudara dan ibu-ibu pengajian berkumpul, beberapa bahkan menangis haru. Namun yang aneh, seekor kucing hitam mendadak muncul dan duduk tepat di depan pintu saat Mak Aroh hendak keluar rumah. Kucing itu hanya diam, menatap lurus ke arah wajahnya. Matanya tidak berkedip, tidak mengaum, seolah tahu sesuatu yang manusia lain tak tahu. Mak Aroh menepis kucing itu dengan ujung sepatunya, dan kucing itu pun lari. Tapi beberapa orang yang melihat kejadian itu, merasa bulu kuduk mereka berdiri. Sesampainya di tempat berkumpul, bus jemaah sudah siap berangkat ke bandara. Dalam perjalanan, Mak Aroh duduk di kursi paling depan. Ia membawa buku doa, tapi tak sempat dibaca. Tangannya mulai gatal lagi. Kali ini, bukan hanya tangan kanan, tapi menjalar ke lengan bawang. Ia mengelusnya terus-menerus, tapi tak kunjung reda. Salah satu jemaah yang duduk di sebelahnya, Bu Marne, mencoba menegur pelan, "Gatal ya, Bu? Mungkin alergi makanan." Mak Aroh mengangguk seadanya. Ia enggan membuka lengan bajunya di depan umum, tapi dalam hati, ia merasa ada yang aneh. Kulitnya terasa lebih kasar, seperti ditumbuhi sesuatu. Ia memutuskan untuk tidak membahasnya lebih jauh. Baginya, semua ini hanya godaan biasa sebelum menunaikan ibadah haji. Tiba di bandara, rombongan disambut petugas. Setelah melewati proses imigrasi dan pemeriksaan, mereka menunggu di ruang tunggu sebelum naik ke pesawat. Disinilah, rasa gatal itu berubah jadi panas, seperti ada aliran listrik halus yang menjalar dari telapak tangan hingga ke punggung. Ia mencoba menahannya, tapi tubuhnya mulai berkeringat. Meski aksi menyala kencang, ketika tiba waktunya naik ke pesawat, langkah Mak Aroh terasa lebih berat. Ia berjalan lebih pelan, kakinya terasa seolah sedang membawa beban, tapi ia tetap maju, tidak ingin membuat orang khawatir di dalam pesawat. Ia duduk di dekat jendela. Setelah pesawat mengudara, ia menutup mata, berharap bisa tidur, tapi yang datang justru mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di tengah padang pasir yang luas. Ia melihat sosok-sosok kecil berlari di kejauhan. Semakin dekat, sosok itu membentuk barisan puluhan, lalu ratusan. Mereka berwujud monyet. Mereka melingkar, lalu menatapnya dalam diam. Di tengah-tengah mereka, seekor monyet lebih besar muncul. Ia mendekat pelan-pelan, lalu menunjuk ke arah tangan Mak Aroh. Begitu jari itu menyentuhnya, Mak Aroh terbangun dengan nafas memburu. Matanya langsung menatap tangannya. Di balik kerutan kulitnya yang tua, ada benjolan kecil dan rambut halus yang mulai tumbuh di sela-selanya. Ia mengusap cepat, mencoba menepis pikiran buruk itu. Ini hanya mimpi, hanya mimpi. Namun di tempat sejauh itu dari rumah, dari tanah kelahirannya, dan dari semua hal yang bisa ia kendalikan, satu hal menjadi jelas: ia tidak akan bisa lari jauh dari apa yang pernah ia perbuat. Setibanya di Madinah, suhu panas menyambut rombongan jemaah haji dari Indonesia. Udara kering dan cahaya matahari terasa membakar kulit. Meski baru pukul 8 pagi waktu setempat, tapi semangat jemaah tetap tinggi. Beberapa langsung mengabadikan momen tersenyum di depan hotel atau memotret Masjid Nabawi dari kejauhan. Mak Aroh berjalan perlahan, membawa tas kecil berisi dokumen dan perlengkapan ibadah. Ia tidak banyak bicara sejak turun dari pesawat. Raut wajahnya tegang. Setiap langkah terasa aneh di kakinya, rasanya seperti berjalan di atas kerikil. Padahal permukaan lantai hotel itu rata dan bersih. Ketika memasuki kamar hotel yang sudah dibagi berdasarkan kelompok, Mak Aroh langsung menuju kasur dan duduk tanpa melepas jilbab. Ia mengelus lengan bajunya, gatal itu belum hilang. Bahkan sekarang muncul sensasi baru, perih seperti digaruk benda tajam dari dalam kulit. Ia memeriksa tangannya diam-diam, kulitnya sedikit kemerahan. Tapi bukan itu yang membuatnya tercekat. Ada bulu halus, tumbuh sama, tidak seperti bulu tangan biasa, lebih kasar, lebih tebal. Ia langsung menutup lengan bajunya rapat-rapat. Sore harinya, jemaah diajak salat berjemaah di Masjid Nabawi. Semua terlihat antusias. Tapi ketika rombongan berjalan keluar hotel, Mak Aroh merasa ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Ia sempat menoleh cepat, namun tak ada siapa-siapa. Hanya seorang jemaah tua yang sedang tertinggal langkah. Tapi rasa itu tidak hilang. Begitu tiba di pelataran masjid, angin kering berhembus pelan. Orang-orang menyapu wajah, menikmati suasana. Khusyuk, tapi Mak Aroh berdiri kaku. Ada bisikan halus masuk ke telinganya.
suara yang dalam, seperti desahan binatang. Kau datang juga ke rumahnya. Ia terperangah. Matanya mencari sumber suara. Namun sekelilingnya hanya orang-orang berdoa dan membaca zikir. Tak ada yang bicara padanya. Ia merapat ke rombongan dan mempercepat langkah menuju area salat wanita. Malam pertama di Madinah, Ma'arah susah tidur. Taman sekamarnya tertidur pulas. Tapi ia hanya memandangi langit-langit kamar yang bercahaya maram. Pukul 2 dini hari, ia bangun untuk mengambil air wudhu. Saat membuka pintu kamar mandi, ia melihat bayangan seperti tangan panjang yang mencengkeram gagang pintu dari sisi dalam. Ia memejamkan mata, membuka ulang, dan tangan itu hilang. Air wudhu mengalir dingin. Ia mengusap wajah perlahan, berharap hatinya lebih tenang. Tapi ketika menunduk ke arah wastafel, ia melihat jejak bekas telapak tangan kecil di pinggir wastafel, basah, seolah ada yang lebih dulu menggunakan air itu. Ia menatap sekeliling, tak ada siapa-siapa. Esok harinya, saat Siti Tur ziarah ke lokasi-lokasi bersejarah, Ma'arah tetap ikut. Ia mengenakan masker dan kacamata hitam, mencoba menyembunyikan wajahnya yang mulai pucat. Ketika rombongan singgah di Masjid Quba, dan semua turun dari bus, ia memilih tetap duduk. Pemandu menghampirinya. Nggak ikut ke dalam. Ma'arah hanya geleng pelan. Saya agak pusing dalam hati. Ia bukan sekadar pusing, tangannya sudah gatal luar biasa. Ia rasakan benjolan seperti otot yang mengeras, dan rambut halus di bawah kulitnya semakin banyak. Ia coba mencabut satu, tapi tumbuhnya cepat, hampir seperti tidak normal. Malam kedua, gangguan makin menjadi. Saat salat malam, ia mendengar bisikan lagi. Kali ini jelas, kami belum selesai. Suara itu bergema di dalam kepalanya. Ketika ia selesai sujud dan bangkit duduk, ia melihat sekilas bayangan berbentuk kecil melintas cepat di bawah lampu lorong kamar. Bayangan itu berjalan tegak, berayun ke kiri dan kanan. Ia mengucek mata, mencoba menenangkan diri, lalu menarik selimut. Tapi justru saat memejamkan mata, muncul sosok Ucup dalam mimpinya. Tidak berdarah, tidak marah, hanya duduk menatapnya. Tapi matanya meneteskan air dan tangannya menunjuk ke arah Ka'bah yang jauh di belakang tubuhnya. Ma'arah terbangun. Napasnya sesak. Ia bangun dari ranjang dan berjalan ke kaca jendela. Dari lantai 5 hotel, ia melihat jalanan kota Madinah yang mulai sepi. Tapi di bawah sana, di dekat trotoar, ada makhluk kecil yang berdiri diam menatap ke atas. Ia ingin berpikir, itu hanya perasaan. Tapi bulu kuduknya berdiri. 1 malam lagi, dan rombongan akan melanjutkan perjalanan ke Mekah. Di sanalah semua puncak ibadah akan dilakukan. Tapi Ma'arah tahu dalam hati perjalanannya bukan lagi semata menunaikan rukun Islam kelima. Ini seperti masuk ke medan ujian, tempat dosa-dosa yang ia pendam akan ditampakkan satu persatu. Dan ini baru permulaan. Cuaca di Arafah hari itu sangat terik. Matahari menyengat seperti tidak memberi ampun. Tenda-tenda putih yang berjajar penuh dengan jemaah dari seluruh dunia. Semuanya berpakaian ihram, duduk diam, membaca doa, atau menangis dalam sujud panjang. Ini adalah puncak haji. Tempat wukuf dilakukan tempat manusia datang membawa seluruh dosa dan harapannya kepada Allah. Ma'arah berada di tenda bagian wanita. Udara panas membuat tubuh lemas. Beberapa jemaah mulai dehidrasi. Sebagian mengipas dengan handuk basah. Dan sisanya duduk memejamkan mata. Tapi Ma'arah tidak bisa tenang. Sudah 2 jam berlalu. Rasa di tangannya semakin aneh. Ia tak berani membuka lengan baju ihramnya. Takut jemaah lain melihat. Tapi rasa gatal itu berubah menjadi seperti digigit, lalu menjalar ke bahu. Keringat mengucur deras, bukan hanya karena suhu, tapi juga karena tubuhnya mulai bergetar sendiri. Ia mencoba menahan diri, duduk bersandar, dan mengatur napas. Hingga pada pukul 2 siang, kejadian itu dimulai. Ma'arah tiba-tiba memekik pelan, tubuhnya menegang, lalu mulai menggeliat. Seorang jemaah di sampingnya langsung panik, memanggil petugas. Tangannya mencengkram tikar keras-keras, napasnya memburu, mata terbuka lebar, tapi tidak fokus. Astagfirullah, dia kenapa? Bisik seorang ibu dari kelompok lain, ketika seorang petugas medis mencoba menyentuh bahunya. Ma'arah mengeluarkan suara aneh, bukan suara manusia, lebih mirip erangan binatang. Suara itu parau, panjang, dan memekakkan telinga semua orang di dalam tenda terdiam. Tangan kanannya mulai bergerak sendiri, bukan tremor biasa, tapi seperti dicengkeram sesuatu dari dalam. Jari-jarinya menekuk aneh, seperti mencakar. Kulit tangannya yang selama ini ia sembunyikan, kini terlihat, dipenuhi bulu kasar berwarna coklat gelap.
tumbuh lebat hingga ke pergelangan. Seorang ustazah yang melihat langsung mundur sambil membaca doa. Ini bukan medis, ini bukan penyakit biasa. Mak Aroh berguling, tubuhnya menendang-nendang tikar, ia berteriak tidak karuan, lalu suara tangis terdengar, bukan suara tangis wanita dewasa, tapi seperti suara tangis makhluk kecil. Paro, tercekik, dan penuh dendam, tenda wanita geger. Beberapa jemaah diminta keluar, ustaz dari tanda utama pria segera didatangkan, ia membawa air zam-zam dan mushaf kecil. Saat ia masuk dan membaca ayat-ayat ruqyah, tubuh Mak Aroh melonjak seperti dilempar, ia memekik, matanya memerah, dan dari mulutnya keluar suara yang membuat semua orang membeku. Kenapa kau siksa aku? Kenapa kau kurung aku? Kenapa aku mati kelaparan? Ustadz itu berhenti sejenak. Semua jemaah yang mendengarnya saling pandang, tak ada yang berani menjawab. Suara itu bukan suara Mak Aroh, itu suara yang lain, sesuatu yang tidak seharusnya ada di tempat seagung ini. Beberapa ustaz melanjutkan bacaan doa, Mak Aroh kembali menggeliat dan tiba-tiba diam, nafasnya terhenti sebentar. Lalu ia duduk perlahan, seperti tak terjadi apa-apa, tapi sorot matanya kosong. Ia tidak bicara, tidak melihat siapa-siapa, tangannya masih berbulu, jari-jarinya mengeras, kuku-kukunya memanjang tak wajar. Seorang petugas medis memegang nadinya. Ia masih hidup, tapi keadaannya berubah. Seolah ia bukan lagi Mak Aroh yang dikenal. Sore hari, ia dibawa ke tenda khusus untuk observasi. Petugas menyebut ini sebagai serangan kejiwaan akibat kelelahan, tapi jemaah lain tahu, ini bukan sekadar fisik, ini sesuatu yang jauh lebih dalam. Ketika waktu maghrib tiba dan langit mulai gelap, suara lolongan kecil terdengar dari balik tenda. Observasi, seorang petugas wanita yang berjaga malam mengaku melihat Mak Aroh duduk di lantai tenda, tangannya mencakar tanah, dan mulutnya mengeluarkan suara lirih seperti suara makhluk yang pernah disiksa. Dan kini ingin balas. Malam itu, angin gurun bertiup lebih dingin dari biasanya. Sejak kejadian aneh di Arafat, suasana di rombongan Mak Aroh berubah drastis. Para jemaah yang tadinya ramah dan suka bercanda, kini lebih banyak diam dan memilih menjaga jarak. Bahkan, beberapa orang secara terang-terangan meminta agar Mak Aroh tidak lagi satu tenda dengan mereka. Ketika rombongan melanjutkan perjalanan ke Musdalifah untuk mabit, Mak Aroh dibawa dengan mobil khusus bersama dua petugas. Ia tidak berbicara sepatah kata pun, hanya memandang lurus ke depan dengan wajah kosong. Tangannya terus ditutup dengan sarung tangan longgar, tapi bulu-bulu kasar tetap tampak menyembul dari sela-selanya. Di Musdalifah, jemaah berkumpul di lapangan terbuka, semua berusaha istirahat sebentar sambil menunggu waktu melempar jumrah. Rombongan Mak Aroh membentuk lingkaran kecil di atas tikar, tapi malam itu tidak ada yang bisa tidur dengan tenang. Sekitar pukul 2 dini hari, suara gemuruh kecil membangunkan sebagian jemaah. Seperti suara cakar yang menyeret pasir, mereka membuka mata dan melihat bayangan bergerak di antara para jemaah yang tertidur. Astagfirullah. Itu Mak Aroh, bisik seorang ibu sambil menggenggam tasbihnya. Mak Aroh berjalan perlahan, tapi bukan seperti orang biasa. Kepalanya tertunduk, tangannya menggantung anak di sisi tubuh, dan suaranya mendengus seperti binatang. Ia mondar-mandir, lalu mendekati seorang ibu yang sedang tertidur di tikarnya. Ibu itu terbangun ketika merasakan nafas hangat di wajahnya. Ia menjerit pelan, ketika matanya terbuka penuh, ia langsung melompat mundur. Tangannya berbulu semua. Serunya sambil memeluk mukena. Kegaduhan pun terjadi. Beberapa orang langsung berdiri. Ada yang membaca doa keras-keras. Ada pula yang lari mencari petugas. Petugas haji datang dan langsung membawa Mak Aroh kembali ke pojok lapangan. Tapi bukan tanpa perlawanan. Mak Aroh menggeram, matanya melotot, dan tubuhnya menegang seperti menolak disentuh. 3 orang pria dewasa butuh waktu hampir 10 menit untuk membawanya pergi dari kerumunan. Sejak malam itu, jemaah mulai ketakutan. Bisik-bisik menyebar ke rombongan lain. Ada yang bilang Mak Aroh kesurupan, ada pula yang menyebut ia diganggu jin karena pernah berbuat zalim. Tapi cerita paling banyak dibicarakan datang dari seorang wanita yang pernah menjadi tetangga Mak Aroh di kampung Bu Hodijah. Dia itu dulu punya monyet peliharaan, tapi bukan dirawat, malah dipukul, dibiarkan kelaparan, sampai satu-satu mati. Aku pernah dengar tangisan monyet-monyet itu dari rumahku, dan dia tertawan. Cerita itu membuat bulu kuduk para jemaah mereman. Kini semuanya mulai paham, ini
Bukan sekadar gangguan biasa, mungkin ini balasan, dan yang paling menakutkan, balasan itu terjadi di Tanah Suci. Beberapa ustaz dari rombongan mencoba membantu, mereka berinisiatif membaca doa bersama dan meminta agar Mak Aroh diisolasi sementara waktu. Tapi malam-malam selanjutnya tetap tak tenang. Di Mina, saat melempar jumrah, Mak Aroh menolak berjalan. Tubuhnya mendadak kaku, ketika dipaksa, ia meraung seperti makhluk liar, wajahnya memerah, napasnya berat, dan tangannya mencakar batu di sekitarnya. Beberapa orang melihat sendiri kukunya berubah lebih tajam, seperti cakar. Akhirnya, ia dibawa melempar jumrah dalam kondisi terikat dan dikawal ketat. Ustaz yang mendampinginya menyebutkan bahwa sepanjang perjalanan, Mak Aroh meracau, ia terus mengulang kata-kata, "Aku cuma mau main. Aku cuma mau makan." Kenapa disiksa? Kenapa dikurung? Bukan suaranya sendiri, tapi suara lirih. Seperti suara monyet. Setelah selesai melempar jumrah, tubuhnya lemas, tapi bulu-bulu di tangannya tidak hilang, malah makin tebal. Petugas medis mulai kebingungan. Mereka sudah mengambil foto dan mengirim ke dokter di tanah air, tapi belum ada penjelasan medis yang masuk akal. Para jemaah mulai meminta agar ia segera dibawa ke rumah sakit atau dipulangkan. Tapi haji belum selesai dan proses pemulangan bukan perkara mudah. Mak Aroh tetap harus menyelesaikan rangkaian haji. Meski dalam kondisi tidak wajar, ustaz pembimbing mulai menyarankan agar seluruh rombongan memperbanyak istighfar dan menghindari bergosip. Apapun ini, bisa jadi peringatan buat kita semua, katanya dalam kajian malam hari. Namun, di balik nasihat itu, ketakutan sudah menyebar terlalu dalam. Setiap malam, para ibu tidur dalam keadaan terjaga, lampu tenda tak pernah dimatikan, dan suara lolongan anet masih terdengar. Kadang lirih, kadang keras, kadang sangat dekat. Mak Aroh kembali ke tanah air 2 minggu setelah seluruh rombongan menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Ia tidak turun dari pesawat dengan langkah gagah seperti jemaah lain. Tubuhnya dibopong 2 petugas kesehatan, wajahnya tertutup masker, dan kedua tangannya dibalut dengan perban panjang seperti orang yang mengalami luka bakar. Beberapa keluarga penjemput dari kampung berdiri jauh dari tempat Mak Aroh keluar. Mereka ragu mendekat, takut. Apalagi setelah cerita tentang perubahan fisiknya menyebar melalui grup WhatsApp jemaah haji, lengkap dengan foto-foto yang memperlihatkan bulu-bulu lebat di tangannya. Satu-satunya yang datang menjemput langsung adalah keponakannya, Ranti. Gadis itu tetap datang karena diminta keluarganya, meski wajahnya pucat sejak tahu kabar terakhir Mak Aroh. Ia membawa mobil kecil untuk membawa tantenya pulang ke rumah. Selama di perjalanan, Mak Aroh hanya diam. Sesekali terdengar suara aneh dari tenggorokannya, seperti geraman tertahan. Ranti tidak berani menoleh. Sepanjang perjalanan, ia hanya membaca istighfar pelan-pelan. Sampai di kampung, suasana berubah sunyi. Tetangga yang biasanya ramai menyambut jemaah haji, kini hanya mengintip dari balik tirai. Tidak ada yang datang menyalami, tidak ada yang memberi bunga atau air zam-zam. Hanya sepi dan bisik-bisik dari kejauhan. Mak Aroh masuk rumah dibantu Ranti. Begitu duduk di kursi, ia menggaruk-garuk tangannya dengan kasar. Bulu-bulu hitam itu masih ada, malah terlihat tumbuh sampai ke pergelangan. Sejak saat itu, Mak Aroh memilih tidak keluar rumah. Hari-hari berlalu. Orang-orang kampung mulai membicarakan Mak Aroh dengan lebih berani. Anak-anak dilarang bermain di depan rumahnya. Para ibu memilih memutar jala jika lewat gang rumah Mak Aroh. Bahkan, suara azan dari musala dekat rumahnya pun tak terdengar. Sampai ke dalam, seolah tempat itu telah tertutup rapat dari cahaya. Ranti yang setiap hari mengurus Mak Aroh mulai menunjukkan rasa takut. Ia pernah mendapati tantenya duduk di halaman tengah malam sambil menggaruk punggung dengan tongkat kayu, lalu tertawa kecil, matanya kosong. Sesekali ia berbicara sendiri, menyebut nama-nama binatang yang pernah dipeliharanya dulu. "Cimut mana kalian?" gumamnya sambil menatap langit. Ranti tidak tahan, ia akhirnya bercerita ke salah satu ustaz di kampung. "Pak Haji Tarmizi, Ustaz, saya takut. Mak Aroh bukan kayak manusia lagi, tangannya tambah aneh. Seringkali dia jalan merangkak, bahkan tidur pun di lantai pakai posisi nungging." Pak Haji datang ke rumah bersama beberapa orang. Mereka mengajak Mak Aroh bicara, mencoba mengajaknya salat atau mengaji. Tapi yang mereka temukan justru mengejutkan. Mak Aroh menolak berwudu. Ia bilang air membuat bulu di tangannya sakit. Ketika diminta membaca surat pendek, ia mengeluarkan suara serak seperti lolongan.
dan ketika diminta mengucap syahadat, ia menggertakkan. Gigi, dia bukan sakit medis biasa. Ini ada unsur asat, ucap Pak Haji dengan suara berat. Akhirnya, keluarga besar sepakat untuk membawa Mak Aroh ke seorang ustaz ruqyah di kota. Tapi setiap kali diajak keluar rumah, Mak Aroh mengamuk, kuku-kukunya tumbuh panjang seperti cakar. Ia mencakar pintu, mencakar tembok, bahkan nyaris mencakar wajah Ranti. Karena itu, rumah Mak Aroh berubah seperti penjara. Pintu selalu dikunci, jendela ditutup rapat, tidak ada yang berani masuk tanpa permisi, dan di malam-malam tertentu, suara tangisan dan tawa aneh masih terdengar dari dalam. Kabar tentang perubahan Mak Aroh akhirnya menyebar keluar desa. Banyak yang penasaran, ingin melihat langsung, tapi hampir semua yang datang pulang dengan wajah pucat. Mereka bilang suasana rumah itu dingin dan menyesakan, seolah ada makhluk lain yang tinggal di dalamnya. Ranti akhirnya memutuskan kembali ke rumah orang tuanya. Ia tak sanggup tinggal lebih lama. Sebelum pergi, ia menulis surat dan menaruhnya di meja dapur. Isi surat itu hanya satu kalimat, "Saya sudah berusaha merawat Tante, tapi yang kembali dari Mekah bukan lagi Mak Aroh yang saya kenal." Semenjak Ranti pergi, rumah Mak Aroh semakin sunyi. Hanya suara binatang malam yang sesekali terdengar. Tak ada lagi orang yang berani masuk, bahkan sekadar mengantarkan makanan pun ditaruh dari jauh, lalu ditinggal begitu saja. Tak ada yang tahu siapa yang mengambilnya, atau apakah masih ada yang benar-benar makan di dalam sana. Tapi kemudian, suatu malam, suara aneh mengguncang kampung. Raungan keras, seperti gabungan lolongan hewan dan jeritan manusia. Warga terbangun, beberapa orang memberanikan diri melihat dari kejauhan. Hanya untuk melihat sesuatu bergerak cepat di halaman rumah Mak Aroh. Sosok itu merangkak, mondar-mandir, memanjat tembok, dan melompat seperti binatang. Besok paginya, Pak RT datang bersama beberapa pemuda. Mereka mendapati pintu rumah terbuka sedikit. Bau menyengat langsung menyambut dari dalam. Lantai kotor, perabot berserakan, beberapa lukisan di dinding tampak dicakar hingga sobek. Di sudut ruang tamu, ada sarang dari sobekan kain dan daun pisang kering. Di atasnya, Mak Aroh meringkuk. Ia tak berbicara. Tangannya kini benar-benar menyerupai kaki primata berbulu lebat, hitam, dan berotot. Wajahnya sebagian tertutup rambut, matanya tajam seperti binatang, tapi ada genangan air yang menggantung. Di ujung sudut mata itu, Pak RT memanggil pelan, "Mak Aroh." Perempuan itu hanya melirik, lalu menunduk, menggigit ujung jarinya sendiri, dan duduk memeluk lutut. Tak ada respons lain. Para pemuda akhirnya mundur perlahan, dan mengunci rumah itu dari luar, memasang tanda larangan mendekat. Waktu berlalu. Warga mulai mengaitkan kejadian itu dengan semua perlakuan Mak Aroh pada masa lalu. Dulu, hampir setiap rumah di kampung tahu bahwa ia memelihara monyet hanya untuk mainan. Ia rantai hewan-hewan itu di halaman, hanya dikasih makan sisa. Bahkan pernah ada yang dilempar air panas karena mencuri nasi. Orang-orang yang pernah menegur justru dimaki balik. Binatang gak punya harga, mereka hidup buat disurun, katanya waktu itu. Tapi kini, hidupnya sendiri tak bisa lagi dikendalikan, seolah tubuhnya diambil oleh sesuatu yang pernah ia rendahkan. Suatu siang, Ranti kembali diam-diam. Ia berdiri jauh dari pagar rumah, hanya menatap. Di tangannya ada seekor anak monyet kecil dalam kandang rotan. Hewan itu adalah hasil adopsi dari taman satwa. Ia ingin memberikan sedikit pelajaran pada dirinya sendiri tentang empati, tentang tanggung jawab atas makhluk lemah yang diciptakan Tuhan. Namun sebelum pergi, Ranti sempat meletakkan sebuah bingkisan di depan pintu rumah Mak Aroh. Di dalamnya ada cermin kecil, potongan Al-Quran berbahasa Indonesia, dan segenggam pisang mas yang manis. Ia tak tahu apakah Mak Aroh masih bisa membaca atau paham maknanya. Malam itu, tetangga yang tinggal paling dekat dengan rumah Mak Aroh mendengar suara yang berbeda, bukan raungan, bukan lolongan, tapi suara tangisan. Tangisan pelan seperti manusia, bersahut-sahutan dengan jerit seekor hewan. Lama, terus-menerus, sampai menjelang subuh. Esok harinya, halaman rumah Mak Aroh sepi. Bingkisan yang ditaruh Ranti semalam hilang, dan untuk pertama kalinya sejak beberapa bulan, daun pintu rumah itu dibiarkan terbuka setengah. Pak Haji Tarmisi yang diberitahu warga, datang untuk melihat langsung. Ia berdiri di ambang pintu, mengucap salam. Tak ada jawaban, tapi hawa panas yang dulu terasa setiap masuk ke sana, kini sedikit mereda. Ruangan itu terasa lebih tenang. Di ruang tengah,
ia melihat Mak Aroh tergeletak di atas tikar tangannya. Masih berbulu, namun kini melingkar di dada seperti orang bersedekap. Wajahnya memandang ke langit-langit, kosong, tapi damai. Di sebelahnya ada potongan pisang dan cermin yang sudah pecah sebagian. Pak Haji tak berkata apa-apa. Ia hanya menutup kedua mata Mak Aroh, lalu memanggil warga untuk memakamkannya sesuai syariat. Warga kampung membantu tanpa banyak bicara, mungkin karena takut, atau mungkin karena dalam hati mereka tahu bahwa yang meninggal bukan hanya seorang manusia, tapi juga sebuah pelajaran yang tak bisa diulang. 7 hari setelah pemakaman Mak Aroh, kampung kembali tenang, tak ada lagi suara aneh di malam hari, tak ada bayangan gelap yang melompat-lompat di genteng rumah warga. Anak-anak mulai berani bermain sampai menjelang maghrib dan warga tak lagi menutup jendela rapat-rapat seperti sebelumnya. Namun, meskipun suasana luar membaik, ada sesuatu yang tertinggal di hati mereka. Bukan hanya rasa takut, tapi juga keheranan dan penyesalan. Banyak yang diam-diam mulai membahas ulang kejadian-kejadian aneh sejak Mak Aroh pulang dari haji. Bagaimana perubahan itu bukan datang tiba-tiba, tapi seperti hukuman yang datang perlahan, tanpa bisa dicegah. Pak Haji Tarmizi, yang dulu membimbing rombongan haji termasuk Mak Aroh, mulai sering mengisi pengajian di musola kecil kampung. Ia tidak pernah menyebut nama, tapi kisah tentang perempuan tua yang lupa bahwa haji bukan tiket langsung ke surga sering ia sampaikan dalam ceramahnya. Jangan pikir kita bisa bersikap semena-mena pada makhluk Allah, lalu berharap Ka'bah akan bersihkan semua dosa. Jika kezaliman kita pada makhluk tidak pernah disesali dan ditebus, maka justru tanah suci akan membuka aib kita di depan manusia. Warga mendengarkan dengan serius. Mereka mulai mengingat kembali siapa saja yang dulu memperingatkan Mak Aroh. Beberapa pemuda yang dulu pernah melihat bagaimana monyet-monyet itu dipukul, dirantai, bahkan ditertawakan karena dipaksa berdiri seperti manusia, kini merasa bersalah karena hanya menjadi penonton. Salah satu dari mereka, Anas, seorang pemuda yang dulu sering membantu membersihkan halaman rumah Mak Aroh, akhirnya memilih untuk mengadopsi 2 ekor monyet liar dari kebun dekat kampung. Ia membangun kandang terbuka, menyediakan makanan layak, dan merawat hewan-hewan itu seperti keluarga sendiri. Dulu aku cuma diam waktu lihat kekejaman itu, katanya saat ditanya. Sekarang aku cuma mau menebus diamku. Sikap Anas menular ke beberapa warga lain. Ada yang mulai merawat kucing-kucing liar yang berkeliaran di pasar. Ada juga yang membangun tempat makan burung di pohon belakang rumah. Perlahan-lahan, kampung yang dulu dikenal keras terhadap hewan mulai berubah. Sementara itu, Ranti memilih tinggal di kota bersama anak-anaknya. Ia tidak pernah kembali ke rumah Mak Aroh. Ia tidak pula menengok makam ibunya. Tapi setiap malam, ia membaca doa untuk orang yang telah melahirkannya, meski hatinya masih menyimpan luka. Pada suatu sore, ia duduk di teras rumah kontrakannya sambil melihat seekor anak monyet yang dulu ia bawa pulang dari taman satwa. Hewan itu kini tumbuh besar dan jinak. Ia tidak bisa bicara, tentu, tapi gerak-geriknya selalu membuat Ranti merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar binatang. Kadang Ranti berbicara sendiri, seperti sedang mengadu bu. Seandainya waktu bisa diulang, aku cuma mau satu hal, kita hidup tanpa menyakiti siapapun, termasuk yang tidak bisa membela dirinya. Tidak lama kemudian, ia memutuskan menulis pengalaman hidupnya ke dalam sebuah naskah kecil. Ia tak pandai menulis, tapi mencoba menuangkan semuanya. Judulnya sederhana, Azab yang Mengubah Wujud. Naskah itu kelak dibaca oleh banyak orang. Beberapa menganggapnya cerita bohong, kisah karangan yang dibuat hanya untuk menakut-nakuti. Tapi ada pula yang merenung dan berubah. Tidak ada yang tahu pasti apakah kisah itu benar-benar terjadi. Namun, satu hal yang tidak bisa dibantah, di kampung tempat Ranti berasal, tidak ada lagi yang berani menyiksa hewan. Bahkan seekor monyet pun kini bisa hidup bebas tanpa rantai di sana.